Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak Ibu Jemaat Pancaran Kasih Depok, Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali saya menyapa Ibu Bapak Saudara-saudara semua dan anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk mulai memasuki tahun ajaran baru. Saya menyapa semuanya tentu dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Saya mengajak kita semua di pagi hari ini di awal pekan kerja kita yang baru untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi hari ini kembali kami datang mengucap syukur. Tuhan sudah menuntun kami, memelihara kami dalam tidur malam kami. Kini kami sudah kembali diajak masuk ke dalam lembaran hidup baru. Di pekan kerja kami yang baru. Karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini, kami yang sudah menikmati hari yang baru, pekan kerja kami yang baru. Kami ingin mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan. Karuniakan kepada kami semua Roh Kudus-Mu, yang akan menuntun kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur, pasalnya yang ke-37, ayat 37 dan 38. Penekanannya pada ayatnya yang ke-37. Berkata demikian, perhatikanlah orang yang tulus dan amatilah orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikianlah sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, influencer masa depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pemazmur, seorang yang sudah begitu lama menjalani hidup, teristimewa penekanan pada kehidupan spiritual, baik pribadi maupun juga dalam kehidupan dia sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Tentunya dalam kehidupan itu, pemazmur sudah merasakan ketika dia berjalan dalam hidup ini. Baik sejak masa mudanya sebagai seorang yang taat dalam kehidupan keluarga dan kemudian melaksanakan tugas sebagai seorang gembala yang menuntun domba kepunyaan ayahnya, lalu kemudian dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja atau pemimpin bangsa Israel. Dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia selalu percaya bahwa seluruh jalan hidupnya bersama dengan Tuhan. Sehingga pengalaman-pengalaman spiritual kehidupan pemazmur itu, kemudian dia membagikannya kepada banyak orang, kepada umat Israel, kepada kaum muda, supaya mereka benar-benar menggunakan masa mudanya atau kehidupannya tetap pada jalan Tuhan. Terlebih dalam pergaulan-pergaulan. Karena itu apa yang dikatakan oleh seorang pemazmur tadi, dia katakan perhatikanlah orang yang tulus, amatilah orang yang jujur. Hal-hal yang seperti ini mungkin jarang ditemui pada masa itu. Bahwa orang ingin melakukan tentang hal yang jujur. Hal-hal yang kemudian dikatakan bekerja dalam ketulusan. Pemazmur punya pengalaman sebagai seorang gembala yang bekerja dengan tulus dan jujur, yang selalu melandaskannya dengan takut akan Tuhan. Bahkan pemazmur juga sudah mengatakan, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Apa yang dia sudah rasakan, apa yang sudah dia alami, dan apa yang sudah dilakukan oleh pemazmur. Benar-benar dia sudah selami semua kehidupan itu. Lalu kemudian dia berbagi dengan para pembacanya. Supaya dalam hidup ini
Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi. Mereka harus tetap mengamati orang yang tulus, orang yang jujur, dan orang yang suka damai. Maka semua itu yang akan membuat para pendengar dari tulis ataupun tulisan pembaca, para pembaca yang membaca tulisan pemazmur ini, dia memiliki masa depan yang baik. Karena mereka mau berjalan dalam ketulusan, kejujuran, serta menciptakan perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Doa ataupun nyanyian pemazmur ini sebenarnya mau mengajak kita semua di di era yang serba modern ini. Yang terkadang kehidupan individualisme sangat kuat sekali. Yang terkadang bisa mempengaruhi pribadi demi pribadi yang hanya mencari kepuasan sendiri tanpa memperhatikan apakah itu sudah benar di mata Tuhan. Apakah keinginan yang dicapai itu sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai untuk konteks masa kini tentu sangat jarang sekali ditemui. Orang lebih suka menghalalkan segala cara. Orang lebih suka untuk membenarkan dirinya supaya dia benar, terkenal, dan sebagainya. Walaupun itu sesungguhnya menyakiti hati orang lain. Dan karena itu pemazmur mau mengingatkan kita semua di masa kini. Kaum muda, kaum tua, semua, anak-anak, kita diingatkan. Coba perhatikan orang yang berjalan dalam ketulusan. Orang yang selalu jujur. Dan orang yang selalu suka damai. Tentu mereka punya masa depan yang lebih baik. Ketimbang orang yang mau menyakiti hati orang lain. Selalu menginginkan bagaimana caranya supaya orang itu jatuh dan seterusnya. Punya keinginan-keinginan jahat yang pada akhirnya tidak akan mendapatkan kedamaian, bahkan masa depan yang lebih baik. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini pemazmur mau mengajak kita. Bahkan Yesus pun sudah menunjukkan segala perilaku. Dia sudah menciptakan perdamaian kepada banyak orang. Sekalipun banyak orang menyakiti dia dan juga mencaci maki dia, dia selalu bertindak yang benar. Dan kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah gereja yang diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menciptakan kedamaian, untuk berkata-kata jujur dan melayani Tuhan dengan ketulusan. Mari saudaraku, sebagai utusan Tuhan, sebagai duta-duta perdamaian di dunia ini, jangan kita lelah untuk terus hidup dalam kejujuran, untuk terus mencari dan menciptakan perdamaian. Karena itulah Tuhan akan menciptakan masa depan kita lebih baik. Itu tugas kita semua. Karena gereja Tuhan hadir di tengah-tengah yang memang tidak pernah di zona nyaman, tapi penuh tantangan. Tapi disitulah Tuhan mau kita menciptakan perdamaian dan bekerja secara jujur dan tulus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali di awal pekan kerja kami yang baru ini. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada hari ini sudah memulai tahun ajaran yang baru. Bekali anak-anakmu dengan kepintaran. Beri kesehatan bagi mereka, dan bagi mereka yang melanjutkan atau naik ke dalam tingkat yang lebih tinggi, Tuhan Yesus semakin membuat anak-anakmu diberkati di dalam memasuki tahun ajaran yang baru. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk para orang tua, benar-benar tetap bekerja keras, tetap menyerahkan anak-anak mereka dalam menempuh pendidikan di tahun ajaran 2025-2026. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaatmu Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat, diaken, penatua, dan pendeta. Berkati kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami diberkati sehati sepikir melayani jemaatmu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk keluarga kami dan karya kerja kami.
para pendeta pensiun yang sudah masuki masa emeritus. Kami berdoa untuk pendeta gereja saudara. Kami berdoa juga untuk vikaris. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus berkati seluruh warga jemaat-Mu dalam tugas panggilan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan Yesus hadir di tengah jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Pergumulan keluarga, rumah tangga, hubungan harmonis antara suami istri, antara orang tua dan anak. Tuhan berkati semuanya, agar kehidupan jemaat-Mu selalu hidup dalam kasih, dalam saling menopang, dan senantiasa harmonis. Kehidupan yang harmonis boleh tercipta di tengah keluarga jemaat-Mu. Kami juga berdoa secara khusus pada malam hari ini untuk jemaat-Mu yang ada di sektor Bethlehem. Keluarga Bapak Ludwig Nathaniel Mahubesi, keluarga Bapak Luluk Prianto, keluarga Ibu Magdalena Widarti, keluarga Bapak Manganar Pardede, dan keluarga Bapak Manimpan Lumban Gaul, serta saudara Marcel Cornelis Talakua. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, sektor Nazaret yang dalam keadaan sakit, Ibu Serika Sengke, Opa Sengke, Ibu Surta Panjaitan, sektor Muria, dan sektor Yerusalem, anak Klavinova de Fretes yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto. Tuhan, kami serahkan anak-Mu dalam proses perawatan. Tuhanlah yang menjaga. Tuhan memberkati semua proses perawatan sampai ia kuat kembali dan ia boleh kembali di tengah keluarga dalam damai sejahtera-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang berduka cita. Tuhan sudah memanggil pulang Bapak Goti Sin dalam usianya yang ke-94 tahun. Biarlah duka cita yang mendalam bagi istri dan anak-anak serta cucu. Tuhan kuatkan mereka. Dan Tuhan hadir sebagai penghibur yang sejati, menguatkan langkah mereka di dalam menghadapi kenyataan hidup. Dan mereka selalu dituntun dalam langkah-langkah hidup kemudian. Dan Tuhan selalu memberi mereka kekuatan dan kesehatan yang baik. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati pada hari Minggu kemarin anak Gabriel Julian Kardinata, Bapak Alexander Patipeluhu, anak Gabriel Nanuru, Ibu Temi Bakas, anak Simon Rahak Bau, Ibu Maria Astuti Purwati, dan anak Tiara Rivera Purba. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Untuk keluarga yang pada hari ini berbahagia pertambahan usia mereka, usia perkawinan mereka, keluarga Bapak Ludwig Parlindungan Manulang. Tuhan memberkati sukacita mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk Bapak Victor Boy Kahimpong, Saudari Ripka Gabriela Graciela, anak Prince Alexa Fierli, Ibu Serdina Pardede, Bapak Ronald Yosua Pratama Hutapea, Ibu Julita Hermawati Silalahi, Ibu Yulian Makailepesi, Bapak Harapan Pasaribu, Ibu Kustantina, Saudari Lisa Lowana Nanumete, Bapak Nunumete, Bapak Lawrence Jefferson Mariol Kosu. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan Ibu Elizabeth Napitupulu, Ibu Angel Jilan,
Saudara Rafael Alvaro Gadi Harefa, Bapak Fredrik Tengko, Bapak William Nixon Samuel Songyanan, dan Saudara Frankie Wailauru. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia kelahiran mereka. Biarlah sukacita mereka naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memberikan mereka juga hikmat dan menuntun mereka di tahun-tahun ke depan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu dengan kasih sayang Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk seluruh warga jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini. Ampunkan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.